Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman. Di sini saya sebagai perwakilan dari kelompok 3 Prodi S1 Farmasi 2021 Universitas Negeri Gorontalo akan menjelaskan salah satu materi fitokimia dengan judul reflux. Nah, tanpa berlama-lama lagi, mari yuk kita langsung bahas pada materinya. Jadi teman-teman, reflux itu merupakan salah satu metode ekstraksi dengan bantuan pemanasan, di mana ia dapat mampu mengekstraksi senyawa ataupun sampel yang tahan pemanasan. Nah, ekstraksi itu adalah proses pemisahan suatu zat dari campurannya dengan menggunakan pelarut. Ekstraksi sendiri terbagi atas dua, ekstraksi panas dan ekstraksi dingin. Untuk ekstraksi panas adalah ekstraksi yang dikhususkan untuk sampel-sampel yang tahan akan pemanasan seperti batang dan kulit batang. Sedangkan untuk ekstraksi dingin dikhususkan untuk sampel-sampel yang tidak tahan panas seperti daun dan bunga. Nah, untuk prinsip kerjanya, di mana pelarut yang digunakan itu akan menguap pada suhu tinggi, kemudian akan didinginkan di dalam kondensor. Pelarut yang tadinya berbentuk uap akan mengembun pada kondensor dan akan turun lagi ke dalam labu alas, sehingga pelarut itu akan tetap ada selama proses reaksi itu berlangsung. Dalam semua metode ekstraksi pasti mempunyai kelebihan dan kelemahannya masing-masing. Untuk metode reflux ini, kelebihannya adalah padatan yang memiliki tekstur kasar dapat langsung diekstrak dengan metode ini. Sedangkan untuk kelemahannya itu di mana pada metode ini membutuhkan jumlah pelarut yang cukup banyak. Selanjutnya kita masuk dalam prosedur metode reflux. Nah, prinsip kerja pada rangkaian reflux ini terjadi 4 proses, yaitu yang pertama ada pemanasan, di mana pada proses ini terjadi pada saat feed dipanaskan di labu didih. Kemudian yang kedua ada evaporasi atau penguapan. Terjadi ketika feed mencapai titik didih dan berubah fase menjadi uap, yang kemudian uap tersebut masuk dalam kondensor. Kemudian yang ketiga ada kondensasi atau yang disebut dengan pengembunan, di mana dalam proses ini terjadi di dalam kondensor. Nah, terjadinya perbedaan suhu antara kondensor dalam yang berisikan uap panas dan kondensor luar yang berisikan air dingin. Hal itu yang menyebabkan penurunan suhu dan perubahan fase. Dan yang terakhir ada namanya cooling atau disebut dengan pendinginan, di mana pada proses ini terjadi di dalam ember. Dalam ember itu kita memasukkan es batu dan air, sehingga ketika kita menghidupkan pompa itu, air dingin akan mengalir dari bawah menuju kondensor luar. Air harus dialirkan dari bawah kondensor, bukan dari atas, agar tidak adanya turbulensi udara yang menghalangi agar air itu terisi dengan penuh. Nah, itulah penjelasan dari metode reflux. Terima kasih, semoga ilmu ini dapat bermanfaat untuk kalian semua. Thanks for watching and wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.